Yang pertama, kita ingin ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ittiba itu kita akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosa kita. Termasuk bagaimana mengelola masjid. Itu kita ittiba kepada Nabi SAW. Yaitu ketika Nabi selesai membangun 3 masjid di Madinah, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Bani Salama, Allah kemudian menurunkan ayat 92 surah Ali Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka muncullah syariat wakaf. Dan wakaf yang ada waktu itu dilakukan oleh para sahabat adalah wakaf produktif. Pertama, Sayyidina Umar Ibn Khattab merespon ayat itu dengan menyerahkan kebun kurmanya di Khaybar. Kemudian Sayyidina Abu Talhah menyerahkan kebun kurma Buraiha. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Romata dan diwakafkan. Ya. Dan dari hasil mengelola kebun kurma dan sumur itulah masjid diurus. Maka Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Bani Salamah, dan masjid-masjid yang mengikuti Nabi dari masa itu sampai hari ini tidak ada kota infaknya. Dan kita disuruh umroh, disuruh haji itu untuk belajar ke situ. Masjid Nabawi bagus, Masjidil Haram bagus, tanpa kota infak itu bodoh. Bodoh. Kita ini masjidnya jelek aja kota infaknya banyak. Ya. Karena apa? Karena Nabi merawat, memelihara masjid dan mengurus umat bukan dari infak, tapi dari hasil wakaf produktif. Orang umroh sampai ke Masjidil Haram, tidak akan ada kota infak di situ. Tapi dia bisa melihat Zam-Zam Tower, tidak ada tulisannya wakaf. Ya, Zam-Zam Tower itu dibangun sejak tahun 92. Itu hanya bagian kecil dari wakaf yang dikelola oleh Masjidil Haram. Wakafnya banyak, salah satunya Zam-Zam Tower itu. Sehingga imam masjid di sana gajinya dikasih cek kosong suruh ngisi sendiri. Karena masjidnya kaya raya, karena mengelola wakaf produktif. Nah, kita ingin mengelola masjid itu mengikuti Nabi, tidak ngarang sendiri. Kalau kita ngarang sendiri ya seperti ini, bodoh kita ini. Akhirnya masjid itu susah cari uang. Imamnya nggak digaji, jorok-jorokan kamu yang jadi imam gitu. Masjid punya uang sedikit, ribut karena uangnya cuma sedikit, jadi rebutan gitu loh. Dan kita miskin. Kita nggak mau mengulangi kebodohan ini. Ittiba kepada Rasulullah. Ayo kelola masjid dengan wakaf produktif. Jangan meniru yang lain. Tiru Nabi yang terbaik. Mana ada Nabi mau mengedarkan kota infak untuk bangun masjid sampai nyegat di pinggir jalan. Tidak ada. Nah, kita semuanya yakin bahwa Nabi itu contoh terbaik. Maka kita harus konsisten. Ayo dicontoh Nabi. Ternyata betul bisa itu. Ya. Tapi infak kita gunakan untuk ta'awun, untuk tolong menolong, bukan untuk ngurusin bangunan masjid. Sehingga infaknya itu ya untuk anak yatim, untuk biaya pendidikan, perbaikan rumah, bantuan modal usaha. Sehingga jamaah masjid itu berubah dari mustahik menjadi muzaki. Mereka disejahterakan oleh masjid.
Nah, maka kemudian karena masjid punya uang, maka masjidnya akan merawat umatnya dengan baik. Dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, dewasa, lansia ya. Ini. Jadi kalau di Masjid Jogokarian, masjid yang kami kelola itu, ada organisasi yang mengurus anak-anak. Namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Ini ya mengelola TPA, mengelola madrasah diniyah. Dan ini diurus oleh anak-anak SMP saja, anak-anak SMP kelas 2, kelas 1, kelas 2. Nah, yang mengikuti program TPA dan madrasah diniyah itu anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Ya. Nah, gurunya profesional, dicarikan yang ngajar ngaji ya hafidhoh. Ya, yang ngajar bahasa Arab ya lulusan dari Mesir. Dan semuanya digaji oleh masjid. Meskipun yang mengelola pengurusnya itu anak SMP kelas 1, kelas 2, tapi dia bisa gaji. Itu. Karena mereka mengajukan anggarannya ke masjid. Ya. Miliar itu anggarannya per tahun itu. Nah, nanti remaja masjid ada organisasinya sendiri, remaja masjid Jogokarian dengan 5 sukses. Sukses studi, sukses ekonomi, sukses organisasi, sukses sosial, sukses ukhrawi, ya. Dan semua kegiatannya juga dibiayai oleh masjid. Nanti yang sudah lulus kuliah, yang laki-laki ada kurma namanya keluarga alumni remaja masjid, yang perempuan wadahnya namanya Umida, umi muda, mereka punya kegiatan sendiri. Jadi tidak kemudian kalau ada taklim nanti iuran munduh ini, enggak, semuanya dibiayai oleh masjid ya kegiatannya ya, karena masjid punya sumber pendapatan dari mana, dari BUMM, badan usaha milik masjid. Badan usaha milik masjid itu sumbernya adalah wakaf produktif ya, kami sediakan 1 kotak wakaf produktif, yang mau wakaf boleh nitip wakaf ya 10.000 sampai miliar silakan. Nah, uangnya kita investasikan. Kita kalau di Jogokarian kita sudah punya 2 hotel. Sekarang kita membuat pabrik roti, toko roti. Ya. Kita mau beli sawah untuk beras sebagai warga miskin, peternakan. Ya terus nanti makin lama semakin banyak badan usaha yang kita kelola. Sekarang kami sudah bisa melayani antar jemput jamaah lansia. Jadi lansia yang mau ke masjid, kalau nggak ada yang nganter, dijemput oleh masjid, diantar pulang. Ya, target kami tahun depan ini nanti jamaah lansia dapat uang pensiun dari masjid. Gitu, ya. Nah, nanti tahun berikutnya, nanti anak-anak sekolah uang sakunya dari masjid. Gitu. Jadi masjid itu sumber kesejahteraan. Nah itu potensinya besar di mana-mana itu kalau mau mengikuti sunnah Nabi.